Fatih, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja ke Baik. pertanyaan WhatsApp interaktif tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Emiten batubara masih bagus tidak untuk hold sampai dengan akhir tahun? Apakah bisa makin menurun atau justru nanti akan mengalami kenaikan Pak Fatih? Ya, kalau menurut saya saham-saham di sektor ini masih cukup potensi ya, tapi memang mungkin dia koreksi dulu. Ini kan masih ada tekanan jual, tapi udah dekat-dekat support sih menurut saya, jadi mungkin bisa pelan-pelan dikoreksi. Karena nanti kalau misalnya sektor ini ISG yang betul jadi bullish ya, tentu sektor ini juga akan mendapatkan sentimen positifnya gitu. Tapi Baik. memang jangan beli di sekarang, tapi mungkin pelan-pelan koleksi di harga-harga rendah dalam sebulan terakhir lah ya, dalam 2 bulan terakhir. Baik, selanjutnya kita ke Bekasi, kita akan coba sapa Bapak Anggiat di Bekasi. BBYB beli di 16.50, nyangkut sepertinya Pak Fatih. Posisi penutupan 14.95 Pak, tertekan di 0,99%. Ya, batas risiko saya lihat di 14.70 ya, itu batas risikonya 14.70, harga sedikit di bawah harga terendah sekarang. Kalau sampai turun di bawah itu mungkin dia akan melemah ke arah support di 13.75, tapi selama tidak turun di bawah 13.70 masih aman, masih ada potensi menguat kembali ke arah 16.20 atau sampai 17. Direkomendasikan averaging down tidak Pak di 16.50 posisi beli atau di hold saja? Di hold aja ya, karena ini kan batasnya di 14.70 ya, jadi kalau di 14.50 kan dia masih di bawah itu. Baik, selanjutnya kita ke Kediri. Terima kasih, ada Bapak Santoso punya saham Look ini di 295. Ya. Ya, Sentral Mitra Informatika Pak, LUCK Ya. Pak Al-Fatih. Look ya, 295. Ini konsolidasi ya, jadi supportnya saya lihat di daerah-daerah 215, 220, resistance-nya di 280. Jadi memang dia bolak-baliknya sana. Jadi sekarang ini mendekati resistance. Jadi nanti kalau dia kemudian menguat di atas 270, itu siap-siap jual aja, karena khawatirnya dia tidak tembus gitu ya. Baik, 270 untuk meminimalkan kerugian yang terjadi Pak Santoso di Kediri. Kemudian dari Medan ini tanpa menyebutkan nama, Adi, apakah sudah bisa masuk? Adikarya trennya sebenarnya memang tren naik ya, jadi bisa melanjutkan kenaikannya. Memang sempat ada koreksi di akhir Oktober gitu ya, tapi ini cenderungnya kalau menurut saya masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Batas resistance-nya di 12.10, supportnya di 10.80. Baik, selanjutnya saya akan kembali ke Bekasi. Ada Bapak Yudi, ada MAPI Pak, sudah ambil posisi di 860. Ya, kalau saya lihat ini masih punya potensi penguatan ya, support di sekitar 840, jadi ini masih aman. Ada potensi resistance-nya di 900 ya, jadi range-nya 840 sampai dengan 900, sementara kan trennya dari Juli naik ya, jadi ada kemungkinan dia menuju resistance lagi. Baik, selanjutnya Bapak Edi Basuki dari Cempaka Putih, Jakarta. Tekim di 8.300 Pak Al-Fatih. Untuk seminggu ke depan Pak, support dan resisten di harga berapa? Tekim saya lihat supportnya yang kuat di 8.050, resistance-nya di sekitar 8.925 ya. Jadi kemungkinan dia cenderung menguat dulu. Baik, selanjutnya Bapak Edi di Batam untuk Unilever. Ini bagaimana prospeknya untuk 2 minggu ke depan Pak Al-Fatih? Singkat saja Pak. Cenderung turun ya, dengan support di sekitar 4250 sampai dengan 4270, resistance-nya di 4.900. Oke, terakhir dari Purbalingga ada Bapak Fikri yang sudah berpartisipasi di grup Idea Channel Community Indi, posisinya di 1930. Indi ini juga cenderungnya masih turun ya. Sekarang supportnya di 1.700, kalau 1.700 ini tembus bisa lanjut ke arah mungkin 1.600 gitu ya. Sedangkan resistance-nya di 18.20, artinya kalau bisa naik di atas 18.20, dia akan bergerak naik lagi. Tapi sekarang masih
tekanan turun. Baik, ada Fikri di Purbalingga untuk Indi. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Al-Fatih, dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Al-Fatih, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bapak Muhammad.